Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, yaitu saling bertatap muka, bersilaturahmi, dan saling untuk berbagi pengetahuan walau hanya sedikit yang kita miliki. Dan saya akan menyampaikan pengetahuan ini secara singkat ringkas, yang penting bisa dipahami. Sangat sederhana sekali cara kita penyampaiannya, tidak terlalu banyak dalil hadis, tapi insya Allah dengan izin Allah bisa kita pahami. Di sini kita akan mengkaji lagi mengenai makrifat. Makrifat itu dalam artinya luas, ya. Luas pengertian makrifat itu. Makrifat itu berasal dari kata arofa, yang bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sesungguhnya ia telah dapat mengenal Tuhannya. Nah, kita kaji dari hadis ini, maka kita harus banyak-banyak belajar mengkaji diri atau mengenal diri. Karena arti makrifat itu adalah mengenal artinya. Maka banyak sekali yang harus kita kenal, yaitu kita harus mengenal diri, mengenal Alkitab, mengenal dunia langit seisinya, mengenal para malaikat, mengenal para nabi, dan mengenal Allah. Itu intinya. Maka kita belajar mengenal Allah supaya benar-benar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti Rasulullah. Bagaimana dekatnya Rasulullah kepada Allah sendiri. Karena Rasulullah sendiri juga mengatakan, aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Nah, bagaimana caranya Rasulullah mengenal Allah? Maka kita belajar juga bagaimana aturan-aturannya dan cara-cara Rasulullah mengenalkan diri atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti makrifat itu. Karena makrifat ini sungguh luas, ya. Sungguh luas, sama seperti samudra. Samudra itu dalam dan luas, banyak isinya. Begitulah isi kandungan di dalam makrifat ini, sungguh luas dan luar biasa. Maka di sini kita belajar mengkaji diri, belajar mengkaji Alkitab, dan lain sebagainya. Kita akan mengambil untuk mengkaji Alkitab, sampai nanti kita akan mengkaji mengenai alam jagat raya ini. Karena dikatakan kenapa kita harus belajar mengenal alam jagat raya ini, karena tidaklah sempurna orang mengenal dirinya jika ia tidak mengenal usul asal kejadian alam jagat raya ini. Sekalipun ilmu kita tinggi, ilmu kita banyak, kalau kita tidak mengenal alam jagat raya ini, berarti sebelum sempurna ilmu pengetahuan kita. Nah, supaya kita sempurna pengetahuan kita, harus kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Alkitab, mengenal alam, dan mengenal lain sebagainya. Bahkan seisinya alam jagat raya ini dan apa yang terjadi sebelumnya sampai saat ini dan detik ini, dan bagaimana usul asal kejadian daripada diri ini. Kita ambil tema pengenalan kita atau bermakrifat kepada Alkitab. Mengenal Alkitab, yaitu pertama, Alkitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada awalnya pada Nabi Adam, yaitu 30 lampiran.
dan diturunkan kepada Nabi Sis yaitu 60 lampiran. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim yaitu 10 lampiran. Diturunkan kepada Nabi Isa 1, Nabi Musa 1, Nabi Daud 1, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1. Nah, keseluruhan Alkitab ini diturunkan oleh Allah sebagai aturan, sebagai ajaran atau tata krama hidupnya manusia dari zaman terdahulu sampai zaman yang sekarang ini. Tapi kenapa kita tidak mempelajari keseluruhan Alkitab itu? Karena di sini timbulnya Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Pemurah dan Pengasihnya Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita tidak mempelajari keseluruhan Alkitab itu karena sudah terhimpun di dalam 30 juz Al-Quran. Nah, 30 juz Al-Quran ini katanya masih panjang. Sampai banyak juga orang yang tidak bisa mengaji, bahkan tidak pernah mengaji, karena katanya masih panjang. Timbullah Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, maka dikurangilah dari 100 suhuf itu menjadi 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran itu dikurangi menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikurangi lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu dikurangi lagi menjadi ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Itulah karena Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Rahman. Nah, sekarang kita ambil tema dari ilmu titik ba. Ilmu titik ba ini apa bunyinya? Dan bagaimana artinya? Dan siapa yang pernah menemukan ilmu titik ba ini? Ilmu titik ba ini ditemukan oleh Sunan Kalijaga. Selama 3 tahun dia menjaga kali sampai tertutup. Batas badannya tertutup dengan pasir. Sudah tertutup dengan golor atau tali. Itu karena 3 tahun lamanya dia menjaga kali. Hanya doa itu yang dia dapatkan. Dan itulah yang menjadi amalannya Sunan Kalijaga sampai selama-lamanya. Amalan Sunan Kalijaga yang atau ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim ini yang berbunyi innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu alamu bimuradihi, yang artinya dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Maka lahirlah kalam kodim, yaitu dari Allah untuk Allah dengan Allah. Karena ilmu ini mengatakan yang artinya dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Semua itu diakui oleh Allah bahwa semua itu adalah miliknya. Terutama apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di luar diri kita, semua itu adalah milik Allah. Mana contohnya? Seperti ayam, sapi, seperti hutan dan lain sebagainya, semua itu adalah milik Allah karena sampai yang belum tercipta pun itu adalah milikku, kata Allah. Kalau Allah sudah mengakuinya semua adalah miliknya, maka kita harus kembalikan semua itu kepada Allah. Kalau kita tidak kembalikan semua itu kepada Allah, maka kita akan tergolong sebagai orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Apa ganjarannya orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah? Sungguhlah celaka bagi orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Kalau sudah celaka berarti masuk neraka. Nah, orang yang kufur, orang yang tidak mau mengakui semua itu adalah milik Allah. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa sampai yang belum ada pun milikku. Nah, kalau Allah sudah mengatakan sampai yang belum ada adalah milikku, berarti kita harus kembalikan semua kepada Allah. Tapi kebanyakan kita mengakui semua itu adalah milik kita.
badan kita, hati kita, roh kita, kepala kita, kaki kita, semua kita punya. Kira-kira apa yang akan terjadi nantinya dengan Allah? Sampai alam jagat raya ini pun milik Allah, tapi kita mengakui bahwa tanah saya, coklat saya, kebun saya, semua saya, semua saya. Apa yang akan terjadi nanti antara kita dengan Allah? Karena kita mengakui kita punya, Allah mengakui Allah punya. Sampai yang belum tercipta pun adalah milikku, kata Allah dari ilmu titik ba, dari Bismillahirrahmanirrahim yang ditemukan oleh Sunan Kalijaga itu selama 3 tahun dia menjaga kali. Nah, di sini timbullah pertentangan dengan Allah. Timbul pertentangan. Allah mengakui semua itu adalah miliknya, kita mengakui semua itu adalah milik kita. Akhirnya kekufuran terjadi. Setelah kita kufur kepada Allah, hukumnya adalah tidak diterima amalannya, sholatnya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengakui semua itu adalah atas kehendak kita, bukan kehendak Allah. Semua itu karena kita, bukan karena Allah. Maka itulah yang saya maksudkan, bahwa semua itu harus kita kembalikan kepada Allah. Karena dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Kita harus pasrahkan kepada Allah, kita harus kembalikan kepada Allah. Maka semua itu harus kembali kepada Allah. Kira-kira apa yang terjadi seandainya kita mengakui semua itu milik kita itu adalah milik Allah? Akan terjadi juga permasalahan. Seperti kalau kita mengakui umpama sapinya Allah, harta bendanya Allah, orang akan mengambilnya karena bukan milik kita. Nah, di sini timbulnya ada perkataan syariat atau perkataan nyata, ada juga perkataan batin. Maka boleh kita mengatakan bahwa kebun saya, sapi saya, coklat saya, padahal sehelai daun coklat pun tidak mampu kita ciptakan, tapi kita katakan bahwa kita punya. Nah, di sini pertentangan kita kepada Allah. Tapi boleh kita katakan kita punya semua itu, badan saya, semua saya, boleh. Tapi itu perkataan zahir, atau perkataan nyata, atau perkataan di dalam syariat. Ada perkataan batin, yaitu akuilah semua itu adalah milik Allah. Karena datangnya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah. Karena semua itu disertai Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Supaya kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Maka kita harus kembalikan kepada Allah. Nah, tadi saya mengatakan Al-Fatihah itu dihimpun menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu dihimpun menjadi ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ringkas, uraikan mengenai ilmu titik ba. Sekarang saya akan menguraikan mengenai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 19 huruf. 19 huruf ini sama dengan jumlahnya 19 malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka itu. Maka kalau kita rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita tidak akan dipukul oleh malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 penjaga neraka itu. Dan juga Bismillahirrahmanirrahim ini kita akan dapatkan 400 pahala kebaikan. Seperti kita pernah membantu, menolong, memberi makan, memberi uang, dan lain sebagainya. Namanya memberi, membantu, menolong, itu namanya pahala kebaikan. Padahal ya, seandainya setiap hari kita membantu orang atau memberi orang, kita baru kita mendapatkan 400 pahala kebaikan. Berarti 1 tahun lebih baru kita bisa mendapatkan 400 pahala kebaikan. Kalau kita bisa berbuat baik setiap hari 1 kali. Makanya kita harus rajin ucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan 400 pahala kebaikan. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini asma Rasul. Karena dia berakhir dengan huruf mim. Maka dia tergolong asma Rasul. Kalau kita membaca asma Rasul, maka kita akan dihitung sebagai orang-orang yang taat kepada Rasulnya.
kita akan tergolong sebagai orang-orang yang taat kepada Rasulnya. Karena kita rajin membaca asma Rasul. Dan juga kalau kita rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim ini, nanti kita bisa bertetangga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Padahal nanti orang baru bisa bertemu dengan Nabi Muhammad itu selama 625 tahun. Dari nabi ke nabi rata-rata kita akan jumpai selama 25 tahun. Baru kita bertanya pada saat kita di padang mahsyar nanti. Kita minta supaya kita diperhitungkan siapa yang harus masuk surga dan siapa yang harus masuk neraka. Tapi jawabannya mereka ada masing-masing. Kita mencari dari Nabi Adam, kita temui selama 25 tahun. Nah, baru kita mengatakan, sedangkan Adam mengatakan, diri saya sendiri saja tidak mampu saya selamati, apalagi untuk menyelamatkan umat yang sekian banyaknya. Coba cari yang lain. Yang lain sama saja alasannya ada. Nabi Nuh begitu juga. Anak saya sendiri pun tidak mampu saya selamatkan, apalagi mau menyelamatkan sekian banyaknya umat. Cari yang lain, sampai ketemunya Nabi Muhammad selama 625 tahun baru bisa bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan mudahnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita akan bertetangga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita akan bernaung, berlindung di bawah bendera Nabi Muhammad. Itulah kelebihannya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus selalu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun yang kita lakukan. Setiap kita mau makan, mau minum, mau duduk, mau berdiri, mau bekerja, mau apa saja, kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua itu, kalau kita tidak awali dengan ucapan Bismillah, atau kita tidak awali dengan ucapan menyebut nama Allah, maka sia-sialah perbuatan itu. Atau dianggap perbuatan kita itu kurang baik atau tidak tepat. Maka saya selalu mengutarakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti contoh awal daripada pembukaan kita itu. Inilah uraian singkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai pengenalan kita atau makrifat kita kepada Alkitab. Karena makrifat itu artinya luas, seperti yang saya katakan dari tadi. Mengenal Alkitab, mengenal alam jagat raya seisinya, mengenal diri dan mengenal Allah, dan bahkan banyak sekali yang harus kita kenal. Itulah arti makrifat dan maksud tujuan kita akan mempelajari atau mengkaji ilmu hakikat atau makrifat ini, supaya benar-benar kita kenal, semuanya harus kita kenal. Itulah arti daripada makrifat itu. Nah, kadang-kadang kita banyak bingung dengan kata makrifat. Makrifat itu apa? Nah, ini karena kita tidak mengenal ilmunya, tidak tahu dasarnya, akhirnya kita kebingungan. Maka kalau kita mau mengenal sejatinya diri kita, kita belajarlah untuk mengkaji diri dan mengkaji Allah, supaya kita benar-benar paham, tahu mana yang sebenarnya jati diri itu atau jatinya Allah itu atau sejatinya Allah itu. Ingat kepada kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Disitulah yang disebutkan sejatinya Allah itu ada di sana. Maka kita harus betul-betul pahami yang apa yang saya maksudkan di channel-channel kita yang pernah saya ungkapkan itu. Sebenarnya bukan hanya sekedar mendengar dan bukan hanya sekedar merenungkan, benar-benar dipahami isi kandungan maksud dan tujuannya, itu yang terpenting. Tapi ingat, jangan sampai kita salah mengartikan, jangan sampai kita keliru memahami. Itu yang sangat disayangkan. Maka pengenalan kita mengenai Alkitab ini, kalau kita uraikan lagi mengenai Al-Fatihah. Al-Fatihah kan sudah saya uraikan terkemuka itu, karena 30 juz Al-Quran itu
dihimpun menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah dihimpun menjadi Bismillah, Bismillah dihimpun menjadi ilmu titik ba dari Bismillahirrahmanirrahim, supaya benar-benar kita pahami. Dan kalau kita mau pahami kelanjutannya, yaitu kepada Rasulullah. Rasulullah itu mendapatkan 30 juz Al-Quran itu datangnya secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jangan sampai nanti Alkitab itu berubah arti dan berubah bacaan. Satu huruf saja berubah, akan berubah arti dan berubah bacaan. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, karena pada saat itu Alkitab itu masih merupakan hafalan. Masih dihafal oleh Rasulullah, maka dituliskan Al-Quran itu menjadi 30 juz Al-Quran oleh Umar bin Affan dan Zaid bin Zabit, yang menulis Al-Quran itu menggunakan ujung pisau di daun lontar. Itu Al-Quran zaman dulu ya. Al-Quran zaman dulu di daun lontar, ada benangnya kiri kanan, kita baca, selesai balik lagi baca, selesai balik lagi baca. Begitulah Alkitab zaman-zaman terdahulu, karena belum ada pabriknya, belum ada pabrik buku saat itu. Nah, jangan sampai berubah arti, berubah bacaan, dan berubah tulisan. Itu yang sangat-sangat sekali disayangkan oleh Rasulullah, karena berubah sedikit akan berubah maksud atau pemahamannya. Inilah mengenai pengenalan diri kita mengenai Al-Quran, mengenai Alkitab, supaya benar-benar kita pahami Alkitab itu. Nah, di samping itu kita pelajari secara tafsili, secara terperinci dari huruf ke hurufnya. Bahkan kalau bisa kita pelajari secara mendalam huruf yang terkandung di dalam diri kita atau di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini terhimpun 144 huruf. Itulah jumlah urat kita semua yang ada di dalam tubuh kita ini juga berjumlah 144. Datang dari mana? Dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jumlah hurufnya Al-Fatihah itu, seperti yang pernah kita uraikan pertama dulu. Insya Allah, mudah-mudahan uraian singkat kita ini mengenai pengenalan kita atau bermakrifat kepada Alkitab ini bisa dipahami maksud dan tujuannya, sekalipun saya uraikan secara singkat atau secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kelanjutannya nanti kita akan belajar mengenai alam jagat raya ini. Karena alam jagat raya ini juga kita harus belajar kenal apa yang terjadi sebelum zaman Owang-Awung itu ya, zaman belum jelas, belum adanya bumi dan langit ini, apa yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala sampai saat ini dikeluarkan dari zaman tidak terlihat sampai menjadi terlihat sama seperti sekarang ini. Nah, itu juga kita harus perlu pahami, itu namanya pengenalan diri atau bermakrifat kepada alam jagat raya ini. Tadi bermakrifat kepada Alkitab. Nanti kita bermakrifat kepada Allah. Bagaimana caranya kita bermakrifat kepada Allah atau mengenal Allah? Kita mempelajari diri kita sendiri. Apa yang terjadi di dalam diri kita ini? Seperti contoh ya, ada roh, banyak sekali, ada 7 macam roh yang harus kita pelajari. Masing-masing ada fungsinya. Seperti yang dipertanyakan di dalam channel ini, kalau boleh sebutkan 7 nama roh itu. Kalau kita mau uraikan dan fungsinya masing-masing, sungguh panjang uraiannya. Cuma akan saya uraikan sekilas mengenai roh. Memang betul ada 7 macam. Pertama, ada roh idapi. Kedua, ada roh kudus. Ketiga, ada roh rabbani. Keempat, ada roh rohani. Kelima, ada roh rahmani. Keenam, ada roh jasmani. Dan ketujuh, ada roh hewani. Masing-masing itu ada fungsinya. Fungsinya sendiri-sendiri. Tapi insya Allah belum sempat kita menguraikan fungsinya masing-masing. Kali yang jelasnya, roh idapi itu mempunyai 4 sifat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat.
Nah, kalau kita uraikan lagi mengenai Roh Kudus juga mempunyai 4 sifat, yaitu iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Apa arti iman dan bagaimana perjalanan iman itu? Kita harus jelaskan semua sendiri-sendiri. Iman itu apa dan bagaimana caranya kita harus bisa mencapai iman. Tauhid, bagaimana caranya bertauhid, kan sudah saya jelaskan. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, kita uraikan syariat itu apa, tarekat itu apa, hakikat itu apa, dan makrifat itu apa. Kalau kita mau uraikan seperti itu memang sungguh panjang uraiannya. Tapi karena kebetulan pertanyaan, maka kita uraikan sekalipun hanya sekedar untuk mengulaskan. Yang penting untuk bisa diyakini dan sempurna untuk diketahui bahwa roh itu benar-benar ada 7 macam. Itu saja intinya. Ya, mungkin secara singkat dan ringkas hanya ini yang bisa kita sampaikan terdahulu, supaya jadi pengenalan kita mengenai Alkitab. Mungkin kalau ada kesalahan, kelemahan, atau kekeliruan kita, kami akan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.